kita amankan 9 truk. Penangkapan membantu pihak Direktorat Narkoba Polda Jambi mendapatkan barang bukti sekitar 4 kilo sabu. Sambil mencari pasir, mencari emas. Ya, Boleh, tema mungkin dalam waktu kemarin saya sempat mendengarkan sebuah workshop bahwa dalam waktu dekat ini bakal dibicarakan mengenai tambang rakyat, Pak. Di Batanghari ada nggak, Pak? Ya itu tadi Mas, ada potensi yang tadi illegal things tadi, illegal drilling dengan illegal mining, itu dua-duanya punya potensi untuk jadi tambang rakyat. Nah, sekarang ini dari Provinsi Jambi yang saya tahu kemarin sudah mengirim surat kepada Bupati terkait masalah pendataan kembali terkait adanya penambangan emas tanpa izin ini. Nah, kemarin saya komunikasi dengan Bapak Bupati dalam hal ini PLH, itu betul ya. Nah, sekarang akan ditindaklanjuti dengan baik. Itu terkait masalah illegal mining ya, Mas. Yang kedua terkait masalah illegal drilling, yaitu pengeboran, penyulingan, penggalian minyak tanpa izin yang di wilayah Kecamatan Bajubang, tepatnya di Desa Bungku dan Pompa Air. Kaitan tersebut tentunya itu sudah menjadi dinamika selama 5 tahun terakhir ya di wilayah Batanghari ini. Cukup kuat pengaruhnya bagi perekonomian masyarakat setempat. Namun apa yang mereka lakukan itu sampai sekarang memang belum ada dasar hukum yang melindungi mereka, gitu. Nah, dengan adanya hal tersebut bahwa itu dia masih dianggap bahwa melanggar hukum, tentunya yang bertanggung jawab dalam hal ini yaitu kami pihak penegak hukum ini memberikan warning kepada masyarakat, himbauan, ajakan, terus dengan terpaksa juga berapa kali kita melakukan upaya represif penangkapan. Ini sampai sekarang masih berjalan. Masih berjalan. Upaya-upaya itu masih berjalan. Himbauan, ya, patroli, penangkapan masih berjalan. Nah, di lain sisi juga, itu kita juga mendorong Pemda dan masyarakat juga untuk mencari solusi terbaik. Ini bagi masyarakat yang sudah tidak melakukan pekerjaan yang selama 5 tahun terakhir itu mereka dapatkan dari, mohon maaf, dari kegiatan minyak tersebut, mereka apa yang sekarang lakukan? Ini tentunya kan tanggung jawab kita bersama, karena mereka dengan sudah berjalan 5 tahun terakhir digantung dengan lokasi kegiatan tersebut, sekarang terhenti karena memang dengan kegiatan kita yang signifikan dalam hal penegakan hukum. Mereka sekarang harus mencari solusi yang terbaik, alternatif untuk mereka bisa bertahan hidup. Nah, kalau yang memiliki pekerjaan yang bisa dengan meninggalkan kegiatan illegal drilling masih bisa bertahan. Tapi kalau memang masyarakat yang satu-satunya mereka berharap kehidupan dari kegiatan illegal drilling itu yang sekarang kita harus pikirkan bersama. Dalam hal ini Pemda kita dorong untuk bisa memberikan perhatian khusus, perhatian lebih kepada masyarakat yang tersebut, supaya yang pertama tetap mereka bisa survive ya, menjalankan kehidupan sehari-hari, menafkahi keluarganya. Yang kedua, untuk mengantisipasi adanya potensi gangguan keamanan seperti pencurian, seperti itu kan. Mereka kalau sudah tidak ada penghasilan tapi punya kebutuhan, ada saja upaya-upaya yang bisa dilakukan oleh siapapun ya dengan keadaan yang sudah seperti itu gitu. Nah, ini kita antisipasi. Nah, dengan cara apa? Kita bantu turun ke lapangan juga. Kami kemarin turun ke
dua desa tersebut, menyerap aspirasi masyarakat, apa yang Bapak-Bapak inginkan selama menunggu kepastian hukum ini, menunggu kegiatan, mungkin ada upaya Pemda melakukan proses permohonan untuk dilegalkan itu, atau bahkan memang hasilnya tidak diizinkan, kita belum tahu ya. Jadi itu yang terjeleknya, masyarakat harus mempersiapkan hal yang terjeleknya gitu. Kita belum tahu semuanya. Nah, kita serap informasi itu, apa yang bisa kita bantu, kita dorong. Saya ajak kemarin Kasat Reskrim ke lokasi juga, bertemu dengan masyarakat, bertemu dengan kepala desa, supaya lebih optimal dalam hal untuk penggunaan anggaran dana desa bisa digunakan untuk masyarakat. Nah, selama ini banyak para desa, tentunya dalam hal ini kepala desa, itu ragu, takut, khawatir akan berhadapan dengan hukum. Nah, karena mereka ya selama ini penyuluhan pemahaman hukum penggunaan anggaran dan desa ini ya masih ada keterbatasan. Hingga kemarin itu dari dua desa tersebut, setelah kita berikan pemahaman, mereka akhirnya pola pikirnya berubah. Oh, ternyata bisa, oh ternyata tidak menyalahi hukum yang ini gitu. Ya dipandu oleh, dibimbing dan berikan pemahaman oleh Kasat Reskrim dan kami, akhirnya mereka sepakat, udah gunakan aja anggaran ini, aman kok itu gitu. Nah, ini harapannya desa-desa yang lain juga demikian. Di wilayah Batanghari ini ada 1.200 desa dan kelurahan, 124 desa ya, 124 desa. Jadi saya harapkan para desa jika masih ada keraguan terkait masalah penggunaan dana desa, komunikasikan dengan kami, polisi yang terbawah itu Babin Kamtipmas, Kapolsek, atau perlu langsung ke kami di Polres ini, Kasat Reskrim, atau kami langsung, kami terbuka. Bisa nanti kita koordinasi dengan Pemda, berikan pelatihan penyuluhan tentang hukum supaya mereka bisa tidak takut untuk menggunakan dana desa tersebut. Kita ada tugas untuk mengawal itu. Kalau ada penyimpangan, kita ingatkan. Kalau masih melakukan hal yang sama, tidak mau diingatkan, ya baru kita cari unsur yang tepat, kita pembuktian untuk membuktikan bahwa dia bersalah. Membuktikan. Nah, sampai sekarang di wilayah pompa air dengan buku diuntungkan dengan itu, masih ada dana desa yang tersisa yang bisa digunakan. Nah, itu bisa dioptimalkan. Tidak berhenti sampai di situ, tentunya kalau hanya anggaran yang tersisa dan yang sekarang ini banyak kegiatan yang mohon maaf lebih diprioritaskan dalam penanganan COVID, adanya refocusing, hingga perlu formula yang tepat, cara yang tepat untuk bersama-sama kami, Pemda, Batanghari, Pemda, DPR untuk memberikan perhatian kepada masyarakat. Mau dibawa kemana nasib mereka ini? Seperti itu. Nah, lain sisi, tadi yang saya sampaikan di awal bahwa kesempatan atau peluang untuk mendapatkan harapan mereka tercapai, yaitu kegiatan mereka diizinkan, direstui, dilegalkan, dibolehkan oleh negara, ini juga kita dorong. Jadi permohonan dari pemerintah daerah itu harus dikirim ke provinsi akan meneruskan lagi ke kementerian. Kita kawal, kita dampingi, kita berikan sharing update ilmu, diskusi, dan ya tentunya kita inginkan yang terbaik untuk masyarakat, pemerintah, dan siapapun yang memang terkait dalam hal kegiatan tersebut, supaya ke depan berjalan tidak ada lagi kegaduhan, tidak ada lagi permasalahan hukum, tidak ada lagi dampak yang negatif dari kegiatan tersebut. Murni dari masyarakat untuk masyarakat, ya kan, masyarakat ekonomi meningkat, pemerintah mendapatkan pemasukan PAD dari situ,
Akhirnya ya harapannya ini berkembang Batanghari. Hukum. Betul. Tapi kemarin sempat ada penangkapan Pak ya? Gimana? Kemarin sempat ada penangkapan. Itu berapa Pak penangkapan yang dilakukan oleh Polres Batanghari dan Ada Mas, kemarin kalau di tahun 2021 ini kami menangkap 12 kendaraan itu dalam membawa minyak itu ya, yang tanpa izin dari dalam mau dibawa keluar. Berhasil kita amankan dan sekarang masih tahap penyidikan melengkapi berkas. Pelakunya ada 10, yang 2 lari kemarin itu. Itu mereka masak di sana atau gimana? Gini Mas, jadi dalam pemeriksaan mereka saat ini ya, mereka pengakuannya hanya menampung. Jadi mengangkat dari tempat yang sudah disediakan, yaitu dibawa kendaraan bawa keluar. Nah, itu yang terbaru ya. Kalau sebelumnya lokasi tersebut itu memang masif kemarin itu kegiatan masyarakat, itu dari mulai kegiatan eksplorasi, eksploitasi sampai kepada kegiatan yang ke hilir ya, ya pengangkutan, terus pendistribusian sampai ke niaga ya, pemasaran, itu semua beberapa 5 tahun terakhir ini memang ada di situ. Namun dengan upaya dari penegak hukum, ini TNI, Polri, Pemda sama-sama untuk melakukan penertiban, penegakan hukum, ini akhirnya mereka sudah mulai bertahap itu berkurang. Bahkan sudah banyak yang meninggalkan tempat, baik dari masyarakat lokal maupun yang dari luar. Mereka juga sudah banyak yang beralih pekerjaan kembali seperti yang dulu sebelum 5 tahun yang lalu, seperti cari sawit, kebun karet, dan lain-lain. Mulai banyak yang mencari pekerjaan, beralih pekerjaan. Ya, ada yang beralih pekerjaan, kembali yang pekerjaan lama, seperti itu. Ada yang memang meninggalkan lokasi tersebut untuk pulang kampung, karena kan mereka pendatang juga. Rata-rata pendatang sebenarnya? Iya. Hampir ya 50% itu pendatang kemarin. Ke lokasi pengolahan minyak dengan ke lokasi sumur, nah, sampai sekarang masih terjaga, kegiatan itu sudah tidak ada lagi. Ya, artinya sudah tidak ada aktivitas penggalian, ya, sudah eksplorasi di lokasi tersebut, terus tidak ada kegiatan pengangkutan secara masif terang-terangan siang pagi siang malam gitu. Nah, sekarang ini tinggal orang-orang yang memang nekat yang nyuri-nyuri waktu kita patroli ini, mereka melakukan kegiatan di jam yang lain gitu. Nah, tinggal kita jaga aja Mas sekarang ini. Yang nekat kita akan tetap melakukan penegakan hukum. Yang sudah steril di sana kita jaga juga, tetap kita pertahankan supaya masyarakat untuk bisa memahami dampaknya jelek nanti kalau memang dia masih terus melakukan berhubungan dengan hukum. Nah, harapannya itu tadi saya sampaikan di awal tadi bahwa ada upaya pemerintah dan kami untuk melakukan mencarikan solusi terbaik untuk masyarakat tetap bisa survive dan itu biayai dari kebutuhan ekonomi mereka. Yang kedua, harapan mereka untuk mendapatkan izin dari kementerian itu bisa dilalui dengan baik. Ini yang ke depan akan kita lakukan. Kita bantu, kita kawal. Yang kucing-kucingan itu tinggal sisa-sisa sedikit gitu ya. Kita mungkin bisa Pak minta himbauan Pak kepada masyarakat khususnya untuk Kabupaten Batanghari Pak, supaya tetap menjaga ketertiban, keamanan dan ketertiban. Ya, baik, pada masyarakat Batanghari secara umum kami mengimbau untuk sama-sama kita menjaga keamanan ketertiban masyarakat di wilayah Kabupaten Batanghari, karena modal utama kita bisa melakukan aktivitas dengan baik yaitu
daerah yang aman. Alhamdulillah sekarang secara umum Batanghari aman. Kita jaga, pertahankan, kita tingkatkan sama-sama. Mari kita kerjasama, bantu kami, ajak kami, ingatkan kami, dan kita komit untuk bersama-sama menghadapi, mencari solusi yang terbaik dan membantu pemerintah menanggulangi COVID-19 ini dengan cara memutus rantai penularan dengan menaati protokol kesehatan 6M dan 3T, mendukung itu. Oke, terima kasih. Batanghari tetap bisa menjadi pengayom masyarakat untuk kedepannya, Pak ya. Iya. Nah, Tribuners, mungkin itu bincang-bincang kita bersama Kapolres Batanghari, Bapak AKBP Heru. Sampai jumpa di lain kesempatan. Baik.